Persib sengaja tunda juara, pengen juara di Bandung aja. Wow, kata itulah kita sematkan untuk Persib Bandung yang memang sebenarnya sudah diambang pintu juara. Hanya saja kemarin sengaja ngalah lawan Malut biar bisa merayakan momen juara itu bersama dengan Boboto. Aku yakin kali pasti kayak gitu tuh. Jadi tak kenapa baru kemarin lah aku ngeliat mungkin Persib Bandung ya kalah tapi biasa aja. Biasanya kalau Persib kalah pasti mencak-mencak, pasti nggak suka, pasti bersedih lah karena mengalami kekalahan atau kehilangan 3 poin. Tapi entah kenapa, aku yakin juga pasti seluruh supporter Persib Bandung juga merasakan hal yang sama, yaitu ya udah kalah lawan Malut juga nggak masalah kemarin itu. Kenapa? Karena Persib masih punya peluang yang cukup besar untuk menjadi kampiun di tahun ini. Bahkan Persib nggak mesti lama-lama nunggu sampai lawan Barito di tanggal 9 Mei nanti. Kenapa? Besok, besok ya udah besok belum nih ya? Besok ya waktu Persebaya melawan Kediri, jika Persebaya aja gagal menang, kalah atau seri, maka otomatis langsung Persib udah juara. Makanya Coach Bojan bilang kita sambil ngopi aja nanti di kafe ya kan untuk nengok Persebaya lawan Persik menang nggak kira-kira mereka. Kalau menang mereka itu pun Persib paling cuma mencari 1 atau 2 poin aja. Setelah itu mereka akan menjadi juara guys. Wah ini makanya nggak salah jika statement aku yang bilang tadi di awal video ini, Persib sengaja mengalah biar juara di depan Boboto aja. Pasti aku yakin seperti itu. Karena gini ya mungkin ya terlepas daripada kekalahan Persib, kita memang mengakui memang Malut lagi di atas rata-rata ya. Malut juga lagi gacor kali, bahkan mereka siapa yang nyangka Malut lagi merangsek naik ke peringkat ketiga guys. Bahkan sudah menggeser Persebaya. Kemarin masih menggeser Persija Jakarta, sekarang menggeser Persebaya. Dan bukan hal tidak mungkin nanti Malut akan menggeser juga Dewa United karena mereka cuma terpaut 1 poin aja, dan bisa jadi juga nanti Malut yang berada di posisi runner up. Wah ini gila sih kalau yang betul terjadi. Oke, kita kembali lagi pada Persib. Oke, kita lupakan kekalahan lawan Malut United. Persib fokus ke pertandingan selanjutnya. Bahkan nggak mesti dulu fokus ke pertandingan selanjutnya. Persib fokus aja nonton Persebaya melawan Persik aja nanti. Kalau mereka menang ya udah, berarti kita mungkin Persib bisa fokus kepada yang namanya ini lawan Barito. Dan lawan Barito ini juga sebenarnya terkesan spesial lah bagi Persib. Kenapa? Karena ini bermain di hadapan pendukung mereka sendiri, yang notabene militannya, loyalitasnya yang nggak usah dipertanyakan lagi lah. Boboto sebagai salah satu supporter terbaik Indonesia. Karena dimanapun mereka main Persib pasti ada Boboto guys. Salut kalah gue sama Boboto ini. Waktu lawan Malut kemarin terbang mereka ke Ternate, ada Boboto. Yang paling aku salut tuh waktu main di Medan. Bahkan jauh tuh Medan ya kan, Bandung. Datang orang Boboto juga. Wah satu tribun gitu. Panjang ke atas mereka itu. Oh Mak Jang yang luar biasa lah manajemen daripada supporter Persib Bandung ini. Oke. Nah, di sini juga aku yakin Persib pasti bermain totalitas nanti lawan Barito ya, karena mereka ingin mengunci kemenangan biar menutup Liga 1 ini lebih cepat. Ya walaupun sebenarnya nggak terrealisasi menutup Liga 1 di Malut United untuk menjadi champion. Ya walaupun Malut nampak kali ya guys, supporternya pun sampai buat spanduk. Ya kalian memang juara tapi tidak di tanah kami katanya. Ya itu wajar-wajar aja, namanya juga Cyber ya kan. Dan kayaknya Persib juga nggak mau juara di Ternate, tapi Persib lebih mau juara di Bandung di kandang mereka sendiri. Biar mungkin lebih meriah, mungkin gitulah singkat cerita ya kan. Tapi di sini ada yang sangat kita sesalkan, yaitu kartu merah daripada seorang Ciro ya. Ini Ciro sangat emosional guys ketika mendapatkan kartu merah ini, dan aku rasa itu wajar ya respon yang diberikan Ciro, karena selama dia bermain bersama dengan klub-klub di Liga Indonesia jarang sekali itu Ciro mendapatkan kartu merah guys. Karena memang pemain ini terkenal
sportif ya, dalam artian tidak pernah melakukan kekerasan hingga berujung kartu merah, apalagi kartu merah strike gitu kan ya, yang mana kalau kartu merah strike itu tidak hanya absen 1 laga, bisa jadi 2 atau mungkin sampai 3 laga gitu jika ada sanksi tambahan daripada Komdis PSSI. Nah, ini pasti akan berdampak buruk kepada karir Ciro, yang mana kita tahu dia akan berpisah dengan Persib Bandung di akhir musim depan, tidak akan bermain lagi, dan dia ingin menutup karirnya di Persib itu setidaknya bermain terakhir kali di hadapan pendukung mereka sendiri. Nah, ini terancam bubar, terancam gagal. Kenapa? Karena jika Ciro diakumulasi hingga 2 atau 3 pertandingan, maka bukan hal tidak mungkin Ciro tidak akan bermain ketika menghadapi Barito, Persita Tangerang, dan juga akan absen ketika pertandingan terakhir melawan Persis Solo, guys. Wah, ini bisa jadi menyedihkan banget untuk Ciro untuk perpisahannya dengan para bobotoh, guys. Makanya bisa kita lihat sampai sekarang juga Ciro banyak sekali memposting tentang hukuman yang dia terima. Semoga aja ada ya semacam keringanan lah daripada hukumannya, bahkan sampai membawa federasi semoga bisa mempertimbangkan, karena memang betul kita lihat juga Ciro tuh ya pemain yang mungkin refleks ya, tapi nggak tahu juga sih aku ya kenapa setiap pemain Persib melakukan pelanggaran yang ada indikasi red card itu cepat kali itu gerakan VAR itu ya. Kan? Nyangka agak-agak mikir ke situ nggak, kalian? Jadi kalau udah ada pelanggaran, walaupun antara sengaja dan nggak sengaja nih ya kan, tuh langsung tuh cepat kali tuh possible red card katanya. Oh mak, jangan langsung ada panggilan tuh possible red card gitu ya kan. Tapi giliran ada pemain Persib yang bisa kita bilang dilanggar, bahkan mungkin sampai parah banget langgarannya, bahkan sampai berdarah, mungkin mencucuran darah, ataupun mungkin ada sedikit bisa kita bilang gerakan fisik yang bisa cenderung berbahaya, itu nggak ada itu cerita possible red card untuk tim lawan ya kan. Ya mungkin ada, tapi tidak sesering ketika Persib yang melanggar. Betul nggak kawan-kawan? Coba komen di kolom komentar, atau entah aku ajanya yang mikir kayak gitu ya kan. Kalau kalian mikir gitu, komen ya kan. Kalau enggak, komen juga. Nah, tapi apapun cerita ya, Persib is Persib ya. Mereka selalu punya mental juara. Jadi tidak ada Ciro pun bagi mereka tidak ada masalah, karena patah tumbuh hilang berganti ya. Meskipun Ciro hilang, pasti akan ada aja nanti pengganti, bintang-bintang baru yang akan muncul. Layaknya musim lalu Beltram ya kan, Stefano Beltram yang lagi sayang-sayangnya mungkin bobotoh dengan pemain ini, dan pemain ini juga lagi sayang-sayangnya dengan Persib, tapi harus berpisah karena ada 1-2 hal. Dan terakhir, siapa yang nyangka Tyrone Del Pino mampu menggantikan peran beliau, dan nggak tanggung-tanggung dia menggantikan peran beliau itu juga dengan penampilan yang cukup luar biasa. Dia menjadi top skor di klubnya, dan juga hampir menyamai assist daripada Ciro Alves ya. Tapi kalau assist memang Ciro lah yang the best ya kan. Nah, di sini juga lagi rame kali yang beritakan tentang kepergian pemain Persib ya. Banyak ini kayaknya yang bakal hengkang karena ada rencana untuk penyegaran ya. Biar pemain Persib nggak lagi pemain-pemain tua. Ya, bukan pemain tua sih kita bilang ya. Pemain-pemain berumur, pemain senior yang terlalu mungkin sudah masuk kepala 3 lebih. Jadi dianggap untuk penyegaran skuad, jadi dipilihlah pemain-pemain muda mungkin yang akan memasuki ya starting line up daripada Persib di musim yang akan datang. Tapi apapun ceritanya, Persib aku yakin sudah 99% kayaknya bakal menjadi juara, karena udah di depan mata, guys. Serius. Apalagi mau kita apakan, coba lawan Persebaya nanti juga akan menghadapi Borneo, akan menghadapi Bali United juga, dan akan menghadapi paling payah ini lawan Semen Padang nanti Persebaya ini. Karena kita tahu Persebaya Semen Padang pengen kali lolos degradasi. Persija Jakarta aja itu keok, guys, di kandang lawan Semen Padang. Ini menandakan Semen Padang punya motivasi lebih untuk menang ketimbang Persebaya nanti. Kenapa? Contoh Persebaya ini wajib menang lawan Persib. Misalnya mereka nggak menang aja, ya kan? Udah Persib udah juara. Dan juga nanti lawan Semen Padang, Persebaya pasti juga tidak akan terlalu bermain
totalitas layaknya menghadapi Persik besok. Kan? Kenapa? Karena mereka udah pasti nggak jadi juara, dan Semen Padang yang ingin lolos degradasi pasti juga akan mati-matian. Yang pertama, atau mungkin Persebaya besok menang pun lawan Semen Padang pasti bakal sulit, guys. Serius, kan? Dan mereka juga akan menghadapi Borneo dan Bali United, ini lawan keras. Sedangkan Persib Bandung itu lawannya juga cenderung relatif mudah. Nanti lawan Barito, ya walaupun kita lawan Barito nggak akan mudah juga. Kenapa? Barito pengen lolos zona degradasi, pasti mati-matian juga. Selanjutnya lawan Persita Tangerang, yang mana habis dibantai sama PSBS Biak tadi sore. Ataupun mungkin besoknya lagi lawan Persis Solo, yang mana Persib pasti juga bakal bisa menang. Mungkin kalau kita bandingkan kekuatan musuh daripada Persib dan Persebaya, kayaknya Persib lebih mudah ketimbang Persebaya. Ya, apapun cerita aku yakin Persib bakal juara. Apalagi nanti Persib lawan Barito tanggal 9 Mei ini, itu di hari Jumat, guys. Biasanya hari Jumat itu hari baik untuk Persib, karena di 2 edisi terakhir Persib itu jadi juara pasti selalu di hari Jumat. Musim lalu, ya kan, mereka itu meraih gelar juara tanggal 31 Mei kalau nggak salah ya, yang mana di hari Jumat juga. Kemudian di tahun 2014 ya kalau nggak salah, yang waktu Coach Janur lawan Persipura kalau nggak salah, itu juga Persib menangnya di hari Jumat. Jadi bisa kita bilang hari Jumat merupakan hari juaranya Persib Bandung. Jadi bukan hal tidak mungkin juga lagi nanti Persib akan meraih gelar juaranya di hari Jumat di GBLA di depan hadapan puluhan ribu supporter Bobotoh. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Persib sengaja tunda juara, pengen juara di depan Bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.